Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Maya Oktavia, bersama 3 rekan saya, Kasmi Nuryanti, Suci Rosalina, dan Uci Anggaleni. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Analisis Pengolahan Data Kualitatif dan Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Prianggo Karunia Rahman. Di sini kami akan membahas mengenai cross-tab dan chi-square, analisis hubungan antar variabel kategorikal dan grafik statistik pada SPSS. Baik, di sini langsung saja. Apa itu cross-tab? Cross-tab atau cross-tabulation merupakan teknik analisis data yang menyajikan dua variabel berbeda ke dalam satu matriks. Cross-tab atau biasa disebut sebagai tabulasi silang dipergunakan untuk data kategorial dalam bentuk tabulasi yang terdiri dari baris dan kolom. Adapun ciri dari penggunaan cross-tab ini adalah dilihat dari input datanya, yaitu berskala nominal atau ordinal. Cross-tab ini banyak digunakan dalam penelitian survei, intelijen bisnis, teknik, dan penelitian ilmiah. Nah, adapun contoh kasus yang menggunakan cross-tab ini yaitu seperti hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan atau pekerjaan seseorang dengan sikap orang tersebut dengan produk tertentu. Kemudian, adapun kegunaan dari cross-tab yaitu yang pertama, alat statistika yang berfungsi sebagai alat bantu untuk melihat apakah terdapat suatu hubungan atau asosiasi dari dua variabel atau lebih. Yang kedua, mempermudah analisis dalam data dua variabel atau lebih. Dan yang ketiga, mempermudah pengerjaan dalam mencari kekuatan hubungan antar data, apakah terdapat hubungan atau tidak di dalam data-data yang akan diujikan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh 3 rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Nah, baiklah, saya Kasmi Nuryanti dengan NIM 2011-219 dari kelas 5G PAI. Nah, di sini kami akan membahas mengenai cross-tab dan chi-square, analisis hubungan antar variabel kategorikal. Nah, di sini saya akan menganalisis yang pertama itu cross-tab untuk test of independence, lalu yang kedua ada chi-square untuk multi-table, lalu terakhir ada chi-square untuk kasus kompleks. Nah, yang pertama itu ada cross-tab untuk test of independence. Nah, adapun untuk ini, tes ini, di sini saya sudah mempunyai data, sudah saya masukkan terlebih dahulu datanya. Nah, ini, datanya itu adalah hubungan pendidikan, gender, dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, untuk di cross-tab untuk test of independence ini, di sini kita akan menganalisis ataupun untuk mengetahui dua kasus ya. Di sini kita akan membahas 2 kasus. Yang pertama itu adalah hubungan jenis kelamin ataupun gender dan juga sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, di sini sudah saya masukkan ya. Di sini yang pertama itu di name ada sikap, pendidikan, gender. Di sini kita masukin. Nah, seperti di sini di value-nya. Ini untuk 1 itu terbuka, tertutup. Lalu yang ketiga itu ada netral. Lalu untuk di pendidikan itu 1-nya itu SMA, 2 akademi, lalu yang ketiga sarjana. Lalu yang untuk gendernya itu 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Nah, langsung aja kita ke data view. Nah, di data view ini udah tercopy semua. Di sini ada 25 data. Nah, langsung aja kita analisis. Nah, pertama itu kita klik analyze, terus kita ke descriptive statistik, terus kita pilih yang cross-tab. Nah, di sini karena kita akan menganalisis hubungan antara jenis kelamin ataupun gender dan juga sikap terhadap
perbedaan pendapat. Jadi di sini untuk data yang akan kita pakai itu adalah jenis kelamin dan juga sikap. Nah, di row-nya ini kita masukin jenis kelamin, lalu di kolom kita masukin sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, kalau udah seperti ini di eksak ini kita abaikan, kita kayak gini aja, kita abaikan, nggak usah diapa-apain. Terus di statistik kita pilih chi-square, lainnya ini kita abaikan. Terus continue, di cells kita centang observer, terus centang expected, terus setelah itu centang juga unstandardized. Nah, untuk residualnya. Terus di continue. Untuk format itu ascending, continue. Di style ataupun bootstrapnya ini kita abaikan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul outputnya ya. Kita perbesar dulu. Nah, di sini untuk outputnya itu ada 3. Nah, ada 3. Yang pertama itu ada ini, cache processing summary. Nah, di sini itu untuk mengetahui jumlah data, nah, yang valid dan yang salah. Nah, di sini itu benar ya, jadi 100% benar, valid semua. Ada 25 data yang valid dan 0 data yang missing ataupun yang salah. Nah, langsung kita ke tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua ini ada tabel cross step untuk jenis kelamin dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, di sini itu cara membacanya. Ini ada jenis kelamin ya, ada jenis kelamin. Jadi di sini itu ada di count-nya ada 8 responden yang berjenis kelamin pria itu yang mempunyai sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Lalu selanjutnya di sini sama ada 2 responden yang berjenis kelamin pria yang punya sikap tertutup terhadap perbedaan pendapat, lalu ada 3 orang yang bersikap netral. Begitupun yang untuk yang wanita ya. Nah, yang wanita itu ada 1 orang yang bersikap terbuka, lalu ada 5 orang yang bersikap tertutup, lalu ada 6 orang yang bersikap netral. Nah, lalu kita ke output tabel yang ketiga. Nah, di sini ada chi-square testnya. Nah, chi-square test ini adalah cara kita untuk mengetahui apakah ada hubungan jenis kelamin dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat untuk value-nya itu ada 7,702. Nah, kita lihat DF-nya di sini 2. Nah, caranya itu adalah pertama kita buat hipotesis. Hipotesisnya itu adalah HO. HO itu adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Lalu HI-nya itu ada hubungan antara jenis kelamin dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Lalu bagaimana caranya? Kita tetapkan juga untuk kriterianya. Nah, kriterianya itu adalah jika chi-square hitung itu lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO-nya itu diterima. Begitupun sebaliknya, jika chi-square hitungnya itu lebih besar, maka HO itu ditolak. Nah, kita lihat di sini untuk DF-nya, kita bandingkan dengan tabel distribusi ya. Tabel distribusi chi-square itu 0,5. 0,5 itu ada 5,99148. Nah, kita bandingkan dengan 7,702. Itu artinya lebih besar ya. Lebih besar. Nah, lebih besar. Artinya itu HO-nya itu diterima, maka lebih besar, maka HO-nya diterima, maka artinya itu ada hubungan antara jenis kelamin dan juga sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, bisa kita lihat juga untuk di
asim sainnya ini ada 0,021. Kita bandingkan dengan 0,05. Nah, 0,05. Nah, apabila asim saingnya itu lebih besar ataupun lebih kecil daripada 0,5, maka HO-nya itu diterima. Nah, di sini itu 0,021 itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi artinya itu ada. Jadi artinya HO-nya itu ditolak. Jadi artinya HI-nya itu diterima. Jadi kesimpulannya bahwasannya ada hubungan antara jenis kelamin responden terhadap sikap dan juga sikap terhadap perbedaan pendapat. Kita lanjut ke kasus kedua, yaitu kasus kedua itu adalah hubungan pendidikan responden dan juga sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, untuk kasus kedua ini sama, kita klik analyze, terus descriptive statistik, kita buka di crosstab. Nah, untuk tadi kan kita masukin jenis kelamin ke row. Nah, sekarang kan kita mau cari hubungan antara pendidikan responden dan sikap terhadap perbedaan. Jadi, pendidikan ini kita masukin ke row, terus sikap ini kita masukin ke kolom. Nah, sama di exact kita abaikan, di statistik kita masukin chi-square, maksudnya kita centang chi-square lalu continue. Di cell sama juga kita observer, terus expected, unstandardized, continue. Terus di format ascending, di style dan bootstrapnya kita abaikan. Nah, langsung kita klik OK. Nah, dia akan muncul output seperti ini. Sama seperti yang tadi ada 3 output yang muncul. Yang pertama ada cache processing summary. Di sini sama kayak tadi ya, ada 25 data yang valid dan nggak ada data yang missing. Nah, di sini sama juga kayak tadi, ada 3 responden yang berpendidikan SMA yang mempunyai sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, terus ada 3 yang bersikap tertutup, ada 6 yang netral, lalu yang dari akademi itu ada 2 orang yang bersikap tertutup, tertutup, lalu ada 2 yang terbuka, lalu ada 1 yang netral. Nah, untuk sarjana juga begitu, ada 4 yang terbuka, ada 2 yang tertutup, lalu ada 2 juga yang netral. Nah, kita ke square test-nya. Nah, di sini sama kayak tadi, kita chi-square test-nya ini untuk mengetahui adakah hubungan antara pendidikan responden dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, di sini kita langsung bandingkan 2,460 ini dengan 9,48. Jadi hipotesisnya itu sama kayak yang kasus tadi yang pertama. Jadi karena 2,460 ini lebih kecil daripada 9,48, maka HO-nya itu ditolak. HO-nya ditolak dan HO-nya ditolak, HI-nya itu diterima. Jadi hasilnya itu ada hubungan antara pendidikan responden maksudnya tidak ada hubungan antara pendidikan responden dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Jadi kita lihat juga di asim saingnya ini ada 0,65, 652 kita bandingkan dengan 0,05. Nah, itu jika kita bandingkan 0,652 dengan 0,05 itu asim saingnya itu lebih
lebih besar daripada 0,5, maka HO-nya itu diterima. Jadi tidak ada, jadi kesimpulannya itu adalah tidak ada hubungan antara pendidikan responden dan juga sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, itu untuk ini untuk apa namanya? Tes cross step untuk tes independence-nya. Jadi apa? Kesimpulannya itu untuk kasus yang pertama itu tadi ada hubungan antara jenis kelamin responden dan sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, kalau yang untuk kasus kedua ini itu tidak ada hubungan antara pendidikan responden dan juga sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke Chi-square untuk multi-table. Nah, di sini agak berbeda dengan yang cross step untuk test of independence itu tadi. Di sini untuk Chi-square untuk multi-table, kita akan perlakukan variabel gender. Nah, variabel gender ini sebagai variabel kontrol. Nah, jadi kita akan mengetahui apakah variabel gender ini mempengaruhi hubungan antara pendidikan dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Nah, untuk datanya itu sama kayak tadi ya. Nah, di sini kita langsung saja analyze, descriptive statistik, cross step. Nah, kita masukin pendidikan ini di row, terus sikapnya ini di column. Nah, jenis kelamin ini karena akan kita perlakukan sebagai variabel kontrol, kita masukin ke sini. Oke. Eksaknya kayak tadi ya, kita abaikan. Terus di statistiknya ini kita klik Chi-square, lalu di selnya, continue dulu. Nah, di selnya kita observed, terus expected, terus row-nya untuk persentasenya jangan lupa, lalu di residualnya under standardized, terus di continue. Nah, formatnya biasa ya, ascending, continue, style, bootstrap, kita abaikan, klik ya. Nah, muncul output ini. Outputnya kurang lebih sama aja sih kayak tadi. Nah, di sini ada case processing summary. Terus di sini, ini case processing summary ini kita untuk mengetahui ini 25 data valid, lalu nggak ada data yang missing ataupun salah. Lalu di sini ada cross step-nya, cross step dari pendidikan responden. Jadi jenis kelamin ini apakah mempengaruhi pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Sama aja ya bacanya kayak tadi. Ini ada dua pria yang berpendidikan SMA, mempunyai sikap terbuka, satu yang tertutup, nggak ada yang netral, begitupun yang akademi, sarjana, itu yang pria. Nah, untuk yang wanitanya juga begitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, langsung aja kita ke di Chi-square testnya ini sama kayak tadi, hipotesisnya sama kayak yang sudah video yang tadi itu. Untuk kasus yang tadi maksudnya sama aja, hipotesisnya HO dan H1 HI. Nah, di sini kita langsung bandingkan saja untuk value-nya ini 2,063, kita bandingkan dengan tabel distribusinya itu ada 9,48773 ya. Jadi ininya
maka itu HO-nya itu diterima. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya untuk yang jenis kelamin pria itu tidak ada hubungannya antara jadi variabel gender untuk pria ini itu tidak mempengaruhi pada pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Lalu yang wanita ini kita bandingkan juga sama kayak tadi, kita bandingkan 5,600 ini dengan 9,4877. Jadi lebih kecil ya. Artinya HO-nya itu diterima. Jadi kesimpulannya sama kayak tadi, tidak berpengaruh. Jadi variabel gender ini tidak mempengaruhi hubungan antara pendidikan responden dan juga sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Jadi itu kesimpulannya, teman-teman. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke Chi-square untuk kasus kompleks. Nah, di sini datanya sama kayak tadi, cuma di sini kita tambahin untuk domisili. Nah, sedang untuk Chi-square kasus kompleks ini sendiri, kita akan mencari tahu apakah variabel domisili dan gender ataupun jenis kelamin ini mempengaruhi hubungan antara pendidikan dan juga sikap terhadap perbedaan pendapat. Langsung saja kita analyze, deskriptif, statistik, terus ke cross tab. Di row-nya kita masukin pendidikan. Terus untuk kolom kita masukin sikap. Nah, untuk ini jenis kelamin. Ini kan dua ini tuh kan berperan sebagai variabel kontrol ya. Nah, jadi kita masukin pertama ini jenis kelamin, kita masukin ke sini. Nah, lalu kita next. So, masukin responden juga. Nah, jadi ada dua layer. Sama kayak tadi. Untuk exactnya ini kita abaikan, kita masuk ke statistik, kita klik Chi-square, terus continue, cell-nya, observed, terus observed aja, terus row di persentasenya, setelah itu klik continue. Nah, setelah itu oke. Nah, di sini langsung kita besarin dulu. Nah, di sini ada outputnya. Nah, oke, kita ke sini dulu. Yang pertama ada case processing summary. Di sini sama kayak tadi ya, ada 30 data yang valid. Nah, nggak ada data yang missing. Nah, di sini karena banyak banget ya. Mungkin teman-teman bisa lihat aja, cara membacanya sama kayak tadi. Di sini, nah, di sini ada 0 responden yang berjenis kelamin pria, lalu yang berdomisili di perkotaan dan jenjang pendidikannya itu SMA yang bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Lalu ada 1 responden yang bersikap tertutup, lalu ada 1 yang netral. Ini sarjana, lalu untuk yang wanita di sini ada yang SMA itu ada 2 orang yang bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, lalu ada 3 orang yang bersikap tertutup, lalu tidak ada yang bersikap netral. Begitupun untuk yang akademi, lalu ada yang sarjana. Gitu. Lalu kita ke Chi-square test-nya. Nah, di sini itu ada kita bagi dulu untuk mengetahui hubungannya ya, kita bagi
di domisilinya. Di sini ada yang berdomisili di perkotaan, lalu ada yang di pedesaan. Nah, kita untuk mengetahui hubungannya, kita buat hipotesis. Nah, hipotesisnya itu sama kayak tadi. Itu untuk HO-nya itu tidak ada hubungan, nah HI-nya itu ada hubungan. Nah, jadi kita langsung bandingkan saja untuk kita lihat di asing saingnya ya. Asing saingnya di sini ada kita bandingkan asing saingnya itu dengan 0,05. Jadi jika asing saingnya ini lebih besar daripada 0,05, maka HO-nya itu diterima. Begitupun sebaliknya, apabila asing saingnya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya itu ditolak. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada untuk asing saing yang pria yang tinggal di perkotaan itu ada 0,126. Nah, jika dibandingkan dengan 0,05 itu asing saingnya ini lebih besar ya. Jadi HO-nya itu diterima. Jadi tidak ada hubungan antara jenis kelamin pria ini dan domisilinya di perkotaan dengan pendidikan mereka dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Lalu yang wanita ini 0,016 kita bandingkan dengan 0,05 itu ya lebih kecil daripada 0,05. Jadi itu diterima. Untuk wanita itu HO-nya itu ditolak, maksudnya ditolak. Jadi untuk wanita itu ada hubungan antara jenis kelamin dan domisili mereka terhadap pendidikan mereka dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Nah, jika kita lupakan jenis kelamin ya, jadi kita tidak usah melihat jenis kelamin pria ataupun wanitanya, kita bandingkan ininya, asing saingnya ini untuk totalnya itu ada 0,052. Jadi dibandingkan dengan 0,05 itu artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin antara domisili mereka dengan pendidikan dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Lalu kita lanjut ke yang pedesaan. Nah, di sini di pedesaan itu yang untuk yang pria itu ada 0,155. Dibandingkan dengan 0,05 itu lebih besar ya, lebih besar. Jadi HU-nya itu diterima. Jadi tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan domisili mereka terhadap pendidikan dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Begitupun untuk yang wanita, ini 0,311 dibandingkan dengan 0,05 itu lebih besar juga. Jadi HO-nya itu diterima, tidak ada hubungannya. Jadi sama ya. Nah, untuk yang totalnya itu jika kita lupakan ini, itu 0,451 dengan 0,05. Jadi itu lebih ini ya. Jadi sama. Jadi kesimpulannya itu bahwasannya, nah di sini kita lihat untuk kesimpulan akhirnya. Nah, di total, nah ini asing saingnya ada 0,095 dengan 0,65. Jadi itu hasilnya berpengaruh. Jadi kesimpulannya adalah tingkat pendidikan responden berpengaruh pada sikap mereka terhadap perbedaan pendapat tanpa dikontrol oleh gender ataupun domisili mereka, gitu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai ini. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ucang Galeni, NIM 2011217. Saya dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang grafik statistik pada SPSS, yaitu membangun grafik melalui chat builder. Chat builder ini membangun grafik melalui galeri chat. Kita tinggal drag dan drop pada kanvas. Kanvas ini juga merupakan area pada kotak dialog chat builder tempat membangun grafik. Pada menu ini kita dapat membuat antara lain, yaitu yang pertama ada grafik bar atau batang, yang kedua histogram, yang ketiga box plot, yang keempat scatter plot, yang kelima pie chart and line chart. Baik, di sini kita akan langsung saja mulai masuk SPSS. Pertama, kita klik variable view. Lalu di sini kita klik pendidikan. Enter. Di sini tipenya yaitu numerik, width-nya 8, desimalnya 2, dan label pendidikan. Dan value-nya non, missing-nya non, dan kolom 8, alike, center, dan measure nominal. Nah, kita ganti nominal, lalu role-nya input. Yang kedua pendapatan. Di sini tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya pendapatan. Di sini tipenya yaitu numerik, width-nya 8, desimalnya 2, dan label pendidikan. Dan value-nya non, missing-nya non, dan kolom 8, alike, center, dan measure nominal. Nah, kita ganti nominal, lalu role-nya input. Yang kedua pendapatan. Di sini tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya pendapatan, value-nya non, missing-nya non, kolom 8, dan alike, center, dan measure-nya nominal, dan role-nya input. Lalu yang ketiga
usia, numeriknya 8, widthnya 8, tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya kita ganti 0, label usia, valuenya non, missingnya non, kolom 8, elik center, measure-nya ordinal, dan role-nya input. Pada kolom ini kita klik ini, lalu pada flu 1 dan label SLTA, lalu kita klik ADD dan lalu lanjut flu yang kedua, labelnya SLTP, lalu klik ADD, yang ketiga labelnya ulang 3, lalu labelnya S1 ADD, lalu 4 labelnya D3, lalu klik ADD, lalu klik OK. Terus kita lanjut ke kolom ini, lalu kita klik valuenya yaitu rendah. Baik, kita klik yang value yaitu 1, lalu labelnya yaitu rendah, lalu kita klik ADD, terus lanjut lagi 2, kita klik labelnya yaitu menengah, lalu klik ADD, lalu valuenya yaitu 3, labelnya tinggi, klik ADD, terus kita OK. Terus kita lanjut yang ke kolom berikutnya, value yaitu usia, value yaitu yang pertama 1, terus labelnya 25, usia 25 sampai 30, terus kita klik ADD, terus 2, labelnya usia 31 sampai 40, lalu klik ADD, terus kita klik OK. Terus baik, semua datanya telah terisi, maka kita lalu mengklik data view. Setelah kita mengetik data view, maka di sini kita akan mengisi kolom pendidikannya yaitu SLTA, pendapatannya rendah. Baik, setelah kita mengklik data view, maka di sini kita akan mengisi kolom pendidikan 1, lalu satunya itu SLTA, pendapatannya 1, usia rendah, usia 1. Yang kedua 2, pendapatan 2, usia
2 juga. Terus terang. Lanjut yang ketiga, 3 S1 pendapatan 3 ya. Deduksi ya. Baik, di sini kita langsung ke kolom pendidikan. Kita klik 1, lalu pendapatan 1, usia 1, lanjut lagi ke bawah 1, pendapatan 1, usia 1, lanjut lagi klik 1, 2, usia 1, kolom keempat 1, klik 2, klik 2, di sini 31 sampai 40 usianya, terus 5, 1, menengah tinggi banget, 3, 1, terus D3 1 4, klik 4, terus 2, salah 3, usia 25, 1, terus lanjut 4, salah deh. Pendidikan 3, pendapatan 2, salah. Pendapatan 3, usia 31 sampai 40, terus lanjut 1, 1, usia 25 sampai 30, lanjut lagi SNTP 2, 2, usia 25 sampai 30, lanjut 3, salah 4, D3, 3, usia 25 sampai 30. Setelah mengisi kolom ini, maka simpan file atau save. Atau Ctrl S dan berikan nama pada file. Nah, ini nama grafik SPSS dan lalu save. Setelah di save, di sini kita mengelik grab, lalu klik chat builder. Sehingga kotak dialog chat builder akan terbuka. Terus kita pilih bentuk bar atau diagram batang. Bar tersebut akan muncul pada kanvas, lalu kita klik bar, terus kita pilih salah satu batang di sini. Terus
Selanjutnya isi variabel-variabel pada kanvas. Pada x-axis kita klik, terus masukkan variabel pendidikan, klik pendidikan, terus dan y-axis, klik y-axis, terus masukkan variabel pendapatan, klik pendapatan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.